Hai kawan zona kita, sebelum gua memulai konten ini, gua tanya dulu ya. BTW, kawan-kawan ada yang sedang merencanakan buat menikah nggak sih dalam waktu dekat? Atau sudah mulai memikirkan untuk menikah dengan pasangan? Nah, pada video zona kita bercerita kali ini, gua akan bahas tentang mengapa biaya pernikahan di Indonesia itu dalam tanda kutip sangat mahal. Gimana? Menarik bukan? Atau jangan-jangan kawan zona kita yang sedang mempersiapkan pernikahan juga merasakannya. Gimana? Udah pusing? Sabar ya. Oke, daripada gua ikutan pusing juga, gue lanjut aja bahas faktor yang menyebabkan biaya pernikahan di Indonesia itu jadi mahal. Kemudian dampaknya. Terus dasar peraturan biaya pernikahan, baik menurut undang-undang atau aturan turunannya. Yuk simak video sampai kelar ya. Faktor pertama, budaya dan tradisi. Beberapa masyarakat di Indonesia masih kerap berpikiran jika pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Sebenarnya hal ini bukanlah pemikiran yang salah menurut gua pribadi, tetapi justru hal ini kerap dimaknai jika dengan mengadakan pesta atau gelaran pernikahan dengan mewah dapat mencerminkan status keluarga di masyarakat. Meski acap kali justru dipaksakan hingga berani berhutang demi prosesi pernikahan yang mewah agar tetangga sekitar rumah kagum dan terkesima. Kedua, adat istiadat. Banyak daerah di Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang melibatkan serangkaian prosesi adat seperti siraman, midodareni, atau mapaci yang juga butuh biaya yang tidak sedikit untuk menyelenggarakannya. Tetapi, terlepas dari persoalan biaya, justru menurut gua pribadi prosesi adat seperti itu patut tetap dilestarikan. Tetapi dengan catatan tidak sampai membuat kawan-kawan tertekan bahkan terjerat hutang demi memaksakan menyelenggarakannya. Ketiga, jumlah tamu yang besar. Budaya masyarakat Indonesia yang suka ramah tamah kerap kali menyebabkan prosesi pernikahan itu mengundang tamu dengan jumlah yang besar dari ratusan bahkan sampai ribuan. Dari saudara dekat sampai saudara jauh, tetangga sekampung, teman kerja mempelai, bahkan teman kerja orang tua dan mertua. Hal ini bisa membuat biaya pernikahan membengkak, terutama dari sisi konsumsinya. Keempat, tekanan sosial. Nah, ini menarik. Tekanan sosial yang terjadi, terutama saat ini, bukan hanya dari dunia nyata, bahkan sampai di dunia maya atau medsos. Pernikahan yang mewah, terus foto-foto prewed yang estetik atau instagramable, seperti menjadi standar pernikahan modern saat ini. Kemudian muncul rasa ingin mendapat pujian, apresiasi, bahkan cenderung memoles citra agar orang lain di dunia nyata dan dunia maya takjub akan pesta pernikahan yang digelar. Bisa menyebabkan biaya pernikahan makin gila-gilaan. Kelima, faktor fluktuasi ekonomi. Di sini gua akan lebih masuk dalam ranah seperti kenaikan barang dan jasa. Jadi gini, misal teman-teman sudah merencanakan menikah tahun depan atau 2026 misalnya. Kemudian sudah tanya-tanya ke wedding organizer atau catering di tahun 2025 ini dan mulai mengestimasikan biaya pernikahan. Bisa jadi biaya tarif WO dan catering tadi bisa berubah naik saat teman-teman akan melakukan DP beberapa bulan kemudian. Karena lazimnya pasar, fluktuasi harga seperti bahan masakan untuk catering, juga WO yang lagi banyak job sehingga makin terkenal dan biasanya jasanya juga ikutan naik. Tentu bisa membuat biaya pernikahan dan apa yang sudah diestimasikan tadi meleset dan justru biayanya akan makin membengkak. Setidaknya ada 3 dampak yang timbul dari pernikahan yang menghabiskan biaya mahal. Apalagi bagi gua atau teman-teman yang tergolong kelas menengah ini. Pertama, hutang. Banyak pasangan rela berhutang untuk membiayai pernikahan mewah yang justru dapat membebani kehidupan mereka setelah menikah, terutama dari sisi finansial. Kedua, tekanan mental. Tekanan sosial entah dari sanak keluarga,
teman, atau orang tua kita sendiri. Untuk menggelar pernikahan mewah seringkali menimbulkan stres bagi pasangan. Ketiga, ketidakseimbangan prioritas. Fokus pada pesta besar terkadang mengalihkan perhatian dari aspek penting lainnya, seperti kesiapan mental dan finansial untuk berumah tangga. BTW, kawan zona kita yang sudah menikah, pernah nggak sih merasakan dampak yang gua sebutkan tadi? Karena biaya pernikahan yang habisnya kadang nggak ngotak dan dipaksakan agar terlaksana. Tulis jawabannya di kolom komen ya. Setelah gua bahas tentang faktor dan dampak yang terjadi atas mahalnya biaya pernikahan, selanjutnya gua share nih biaya pernikahan menurut peraturan formal di Indonesia, supaya bisa menjadi referensi kawan zona kita yang hendak menikah. Pertama, biaya pencatatan pernikahan di KUA untuk masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2014, pencatatan pernikahan di KUA itu gratis jika dilakukan pada jam kerja di kantor KUA. Kedua, jika pernikahan dilangsungkan di luar KUA atau di luar jam kerja, maka akan dikenakan biaya 600.000 yang dibayarkan melalui bank. Kemudian biaya pencatatan pernikahan untuk warga umat non-muslim di kantor catatan sipil. Untuk umat non-Islam, pernikahan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biaya pencatatan bervariasi tergantung daerah, tetapi rata-rata berkisar antara 50.000 hingga 350.000. Kemudian ada beberapa daerah mungkin memberikan layanan gratis jika memenuhi syarat tertentu. Ketiga, biaya dokumen yang diperlukan. Surat keterangan belum menikah dikeluarkan oleh kelurahan atau desa dan biasanya biayanya gratis, tetapi ada biaya administrasi sukarela tergantung wilayah. Kemudian biaya legalisasi. Jika pasangan menikah lintas agama atau kewarganegaraan, dokumen seperti surat izin dari pengadilan agama atau dokumen lain mungkin memerlukan legalisasi dengan biaya tambahan yang bervariasi. Terus ada biaya tambahan untuk pernikahan campuran. Untuk WNI yang menikah dengan WNA diperlukan dokumen tambahan seperti Affidavit of Single Status dari negara asal WNA yang biayanya tergantung negara asal pasangan. Lalu ada biaya opsional, tidak diatur dalam undang-undang, seperti pesta pernikahan, mahar, jasa wedding organizer, atau dekorasi. Oh iya, untuk rincian biaya pernikahan gua rangkum seperti ini ya agar mudah diingat dan kawan-kawan bisa screenshot, barangkali kelak membutuhkannya. Nah, jika menilik peraturan biaya pernikahan yang diatur oleh PP nomor 48 tahun 2014, sebenarnya tidak sampai puluhan bahkan ratusan juta loh. Ya, tapi balik lagi, memang pernikahan itu bukan hanya mempersatukan dua individu, juga dua keluarga. Jadi saran nih buat teman-teman yang hendak melangsungkan pernikahan, sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Jangan sampai karena mengikuti standar medsos, tuntutan keluarga, dan tetangga, kawan-kawan memaksakan membuat pesta pernikahan yang mewah, hingga ujungnya harus berhutang. Karena banyak faktor lain yang mesti dipersiapkan sebelum menikah, seperti mempersiapkan mental, emosi, terus kebutuhan finansial setelah menikah. Justru terdistraksi oleh pesta pernikahan yang hanya berlangsung sehari atau hitungan jam. Diskusikan dengan baik mengenai persiapan pernikahan dengan pasangan dan keluarga besar. Semoga buat kawan zona kita yang hendak melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat semuanya dapat berjalan lancar ya. BTW kawan-kawan, kalau mau cerita tentang persiapan pernikahan yang akan dilakukan, yuk tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten zona kita bercerita berikutnya. Terima kasih.